Haleluya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, anggota Jemaat GPDI El Shaddai Magelang yang kami hormati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu untuk ini saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan renungan ini. Adapun renungan yang akan saya sampaikan sedikit firman Tuhan adalah berjudul Berlindunglah dalam sabdanya Allah. Nah, untuk ini saya akan coba untuk memberikan makna daripada kata berlindung. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa kata berlindung itu mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah berlindung berarti minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa supaya selamat dan terhindar dari bencana. Arti atau makna kedua, berlindung adalah menempatkan diri di bawah, di belakang sesuatu supaya tidak terhindar dan tidak terkena umpama angin, panas, dan sebagainya. Arti yang ketiga, bersembunyi. Berlindung artinya bersembunyi, berada di tempat yang aman supaya terlindung. Nah, sekarang kalau kita sebagai umat yang percaya, kita akan berpedoman kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini ya ada di dalam kitab Mazmur 18 ayat 31. Kalau boleh saya bacakan, begini bunyi ayat itu. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ini ada kata semua orang yang berlindung padanya. Nah, demikian dasar dari renungan saya pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebagaimana kita maklum bahwa saat ini kita dihadapkan dengan suatu situasi kondisi yang tidak biasa, yaitu adanya perang. Dalam arti kata secara jasmani, tapi musuh tidak kelihatan, musuh tidak nampak, karena yang nampak hanya suatu virus atau coronavirus disease. Nah, kalau tadi dikatakan itu berperang, tentu kita kan satu waktu kita harus mudah diserang, dan kalau itu berupa peluru ya kena peluru, kalau itu berupa virus ya kena virus. Nah, oleh karena itu bagaimana secara rohani? Alkitab mengatakan di dalam Habakuk 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata begini, bahwa Tuhan mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Nah, penyakit sampar ini adalah penyakit yang menular, wabah yang menular. Kalau zaman dulu itu adalah pes. Kalau sekarang ya corona ini tadi. Corona inilah yang menjadi musuh kita bersama. Nah, oleh karena itulah kalau kita mengingat itu semua, maka kita mengatakan berjaga-jagalah. Karena kalau kita lihat satu judul yang saya peroleh ini ya, adalah merupakan penggalan dari sebuah syair lagu yang berkata seperti ini. Saya tidak lebih ya Bapak Ibu sekalian, yaitu lagu yang berkata begini, zaman sekarang. Ya, kalau saya boleh kata itu
Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabdanya Allah. Ini lagu yang saya penggal, merupakan tema daripada renungan kita pada pagi hari ini. Maka di situ kita lihat bahwa berlindunglah di dalam sabdanya Allah, berlindunglah di dalam firman-Nya Allah. Nah, sekarang kita tentu akan bertanya-tanya, loh, bagaimana cara berlindung? Wong tidak kelihatan musuhnya, tapi Alkitab memberikan petunjuk cara kita berlindung atau menempatkan diri atau bersembunyi ya kepada lawan itu. Kita diberi resep oleh Alkitab, yaitu yang pertama kita harus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu artinya siap sedia, siap tempur. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Kita harus siap berjaga-jaga itu merupakan suatu perintah. Allah memerintahkan bahwa kita supaya, ya, saya baca saja itu di dalam Yehezkiel 3 ayat 17. Berkata demikian untuk singkat waktu, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga Israel. Kemudian, bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Nah, jadi kalau ini kita berjaga-jaga itu merupakan perintah Tuhan. Peringatkanlah mereka atas namaku. Di sini yang dikatakan anak manusia itu ya orang-orang pimpinan rohani, Bapak Ibu Gembala, pendeta-pendeta dan sebagainya. Nah, ini supaya menjadi penjaga Israel. Kita ini sebagai umat-umat yang saat ini berada adalah Israel secara rohani. Jadi kita juga menjadi Israel rohani. Nah, itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Alasan pertama adalah karena Tuhan yang menghendaki. Kemudian alasan kedua, mengapa kita berjaga-jaga? Itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kata itu bunyi begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari yang dapat ditelannya. Nah, ini merupakan peringatan. Mengapa kita harus berjaga? Sebab yang kedua ada titik lain, iblis. Iblis itu apaslah iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia buka suaranya. Awas iblis musuh kita. Itu merupakan nyanyian. Saya senang kalau mengatakan sesuatu itu dengan bentuk lagu, karena itu mudah diingat. Nah, itu alasan kedua mengapa kita harus berjaga-jaga. Sebabnya yang kedua adalah karena iblis yang menyerang kita. Lalu yang ketiga, itu kita peroleh di dalam ayat yang juga kita dapatkan dalam Matius 26 ayat 41 yang berkata demikian. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kita berjaga, ada pencobaan. Nah, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini sudah pernah kita dengar, berkali-kali dengar bahwa roh kita itu menurut, tapi daging kita adalah lemah. Nah, oleh karena itu, ini tiga sebab mengapa kita harus berjaga-jaga. Satu, karena itu perintah dari Allah, dari Tuhan. Kedua, iblis yang selalu menyerang. Ketiga, karena supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, ini cara pertama. Kita memberikan cara pada kita, berjaga-jagalah. Kemudian ada lagi cara kedua untuk berlindung tadi, berlindung dalam sabdanya Allah tadi dan firman-Nya Tuhan itu, yaitu adalah dengan cara menantikan Tuhan. Menantikan itu artinya menunggu dengan penuh harap. Kalau kita menunggu adalah pekerjaan yang paling menjemukan. Tapi kalau kita harap, jangan harap cemas tidak percaya, tapi dengan penuh harap. Dengan penuh harap artinya dengan sepenuh hati kita, dengan penuh harap. Nah, oleh karena itu, untuk apa
kita menanti-nantikan. Apakah nanti-nantikan hal yang tidak akan terjadi? Sia-sia. Tapi kita menantikan untuk apa? Ada 3 hal yang perlu kita nantikan. Yang pertama, untuk perlindungan. Jadi kita menantikan dari Tuhan perlindungan. Seperti yang kita lihat saat ini. Juga dalam Mazmur 33 ayat 20 itu dapat kita baca lagi. Begini bunyinya. Sebab penglihatan, saya ulangi. Di dalam Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Jadi penolong kita, perisai itu adalah setameng. Kalau zaman dulu orang berperang pakai perisai. Nah, perisai ini adalah Allah kita sendiri. Maka untuk ini perlindungan itu perlu kita peroleh. Perlu kita nantikan. Mungkin Tuhan sudah berfirman tapi belum menyampaikan wujudnya. Itu secara singkat. Kedua, kita menanti-nantikan Tuhan untuk apa? Untuk tadi pertama perlindungan, kedua untuk penggenapan firman-Nya. Berapa banyak Tuhan itu berjanji pada kita sebagai anak-anaknya. Tapi kadang-kadang mungkin kita merasa karena dosa kita sendiri tidak terpenuhi. Nah, kita mengharapkan, apa yang kita harapkan tidak lain adalah firman-Nya itu digenapi. Umpama kalau saya baca itu ada ayat yang mengatakan begini, agak panjang ayat ini, Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahan. Ulangi, dengan tidak menipu, apabila ia berlambatan, maka nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan dipertangguhkan. Artinya, ya ini agak panjang, bahwa kadang-kadang ada waktunya Tuhan itu memberikan seolah-olah terlambat. Maka ini kadang kita nantikan. Seringkali dalam acara ini kita dianjurkan kalau kita akan tidur juga kita harus punya suatu ayat yang bisa membuat kita tidur. Ayat-ayat itu juga seperti 1 Petrus 5 ayat 7, ya, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab ia yang melihara kamu jika saya tidur. Kemudian juga kita lihat lagi ada Mazmur 121 ayat 5 yang mengatakan begini, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan tanganmu. Jadi kalau kita akan tidur itu sudah ada Tuhan yang megang tangan kananmu. Dan satu lagi yang bisa kita katakan dalam Amsal 3 ayat 24, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau berbaring dan tidur nyenyak. Nah, ini kata ini, janji ini dipenuhi dengan nyata. Nah, kita berdoa untuk mendapatkan suatu kesempatan bahwa Tuhan memberikan penggenapan firman-Nya yang dikatakan itu. Untuk itu saya teruskan saja karena waktunya. Jadi yang tadi menanti-nanti Tuhan itu untuk apa? Untuk mendapat pelindungan. 2 untuk penggenapan firman. Dan ketiga, ini yang sekali dibacakan terkenal sekali ini, yaitu mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Kalau kita yang sudah lelah, capek, lelah, maka Tuhan berkata juga kadang-kadang kalau kita tidur juga tidak kematan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya, aku akan memberikan kelepasan kepadamu. Itu betul. Apakah janji itu berlaku juga untuk saya, untuk kita? Nah, itu kita mohon supaya janji itu pun digenapi. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seru umpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
wah ini suatu luar biasa. Ya kita seringkali dengar Raja Wali itu burungnya begitu kuat dan seterusnya. Ada saja jelaskan sini. Nah, oleh karena itu supaya kita mendapat kekuatan yang baru, kita harus mohon penantian dari Tuhan. Nah, jadi dua cara inilah tadi. Saya akan membuat suatu refleksi. Refleksi itu artinya kesimpulan. Dan kesimpulan itu merupakan kumpulan daripada semua apa yang kita dengar tadi. Refleksi itu saya juga akan coba merefleksikan dalam suatu lagu lagi ini. Maaf kalau saya bawa lagu ini karena lebih mudah diingat. Ya. Lagu ini kesimpulan daripada apa yang kita dengar tadi. Baik berlindung ulangi ya, saya baik berlindung terus dalam cintanya Tuhan, baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama lewat nyanyian ini. Allah Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam renungan singkat ini. Kami tahu Tuhan banyak hal-hal yang sering kali kami lupakan. Namun kami tahu Tuhan lewat peringatan Engkau pada pagi ini kami boleh diingatkan apa harus kita kerjakan dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ini kami alami. Kalau itu Tuhan Engkau ajar pada kami supaya kami boleh selalu berlindung kepada Engkau. Engkau lah Allah kami yang kuasa, Allah yang hidup, Allah yang menjadi penaungan kami, Allah yang menjadi penjaga kami, perisai kami, gunung batu kami. Oleh karena itu Tuhan, kalau kami berpegang pada Engkau, maka kami tidak akan sia-sia. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami mendapat pelindungan, di dalam Engkau jiwa kami akan mendapat sentosa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam suatu nama ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih.